live streaming yuk. Sekarang banget, perlu touch up nggak? No, kulitmu lembut dan lembab. Always perfect. Sharing tipsnya please. Pola hidup sehat dan minum Natur E 300 Ayu setiap hari. Dengan natural vitamin E melembabkan, membuat kulit sehat dari dalam. Rawat dari sekarang, setiap hari. Pantas kamu cantik. Kulit sehat. Natur E. Hai, selamat siang Sobat Sonora. Senang banget ya siang hari ini kita ketemu di acara webinar Rawat Cantikmu Lebih Baik. Dan siang hari ini juga saya Grace Cantona senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini yang nantinya kita bakalan cari tahu, bakalan belajar lebih banyak tentang gimana sih sebenarnya untuk merawat kesehatan kulit dan juga untuk bertahan ya, mempertahankan kulit kita di masa pandemi seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau Indonesia itu kan adalah negara yang beriklim tropis kayak gitu ya. Apalagi di Semarang tuh panasnya luar biasa, malam tiba-tiba hujan kayak gitu. Nah, jadi sinar matahari itu bisa dibilang salah satu faktor yang bisa merusak kulit. Of course, kita semua tahu seperti itu kan ya. Nah, kulit jadi gampang kering, terus jadi gampang kusam kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita terlalu banyak menghabiskan waktu di luar gitu ya, kena paparan sinar matahari, kulit tuh kadang-kadang jadi kering dan aduh butuh perhatian ekstra pastinya teman-teman. Nah, pastinya nih ya, kita juga memerlukan nutrisi untuk bisa merawat kesehatan kulit dari dalam. Salah satunya adalah nutrisi dari vitamin E. Nah, salah satu produk yang sudah dikenal lama banget di Indonesia yaitu Natur E. Ini adalah salah satu produk vitamin E alami yang itu udah terbukti aman dan juga efektif untuk perawatan kulit selama kurang lebih 40 tahun. Bayangin tuh 40 tahun, saya aja belum nyampe segitu sahabat Sonora. Jadi nanti kita akan belajar langsung dari para ahlinya gitu ya, para pakarnya juga dan juga salah satu beauty enthusiast Semarang yang nantinya juga bakal sharing nih seputar kesehatan kulit dan juga kegiatannya seperti itu. Nah, kita semua tahu, apalagi cewek-cewek nih. Saya cewek nih di sini juga ada ibu-ibu, ada juga mungkin teman-teman yang ada di Zoom bersama kami seperti itu ya. Ini kan pasti pengen banget punya kulit yang kencang, kulit yang sehat, mulus gitu kan kayak licin, kayak porselen kayak gitu kan ya. Nah, jadi memang untuk merawat kulit tuh susah-susah gampang sih ya sahabat Sonoran. Apalagi buat wanita-wanita, cewek-cewek yang usia-usia produktif, yang sudah mulai kuliah atau bahkan sudah bekerja seperti itu pasti banyak aktivitas di dalam ataupun di luar ruangan. Even though sekarang ini memang lagi masa pandemi, kita lebih banyak waktu untuk di dalam ruangan. Dalam ruangan itu kalau kena AC juga bisa bikin kulit kering dan elastisitasnya berkurang kayak gitu kayaknya. Nah, jadi bisa dibilang nih sahabat Sonora dan juga teman-teman yang ada di sini gitu ya. Kalau Natur E itu Natur E 300 itu adalah solusi terbaik dalam membantu permasalahan kulit kita, baik dari dalam ataupun dari luar dengan rangkaiannya yang lengkap banget. Kalau salah satu yang mungkin bisa dibilang legendnya gitu adalah Natur E yang ada di depan ini gitu ya, yang mungkin di sahabat Sonora udah banyak yang pakai nih body lotionnya kayak gitu. Tapi perawatan dari dalam juga penting banget sahabat Sonora. Nah, that's why di webinar kali ini Natur E itu pengen banget mengedukasi untuk para wanita produktif supaya kita nggak takut lagi buat banyak beraktivitas. Mau itu di luar ruangan, mau itu di dalam ruangan kayak gitu. Supaya kita juga bisa mendapatkan opportunity untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin. Jadi buat teman-teman yang ada di sini hari ini, pastiin
stay sampai nanti acaranya berakhir ya, karena memang kita bakalan banyak banget dapetin ilmu and of course bakal banyak banget dapetin hadiahnya. Tapi sebelum itu saya bakalan bacain dulu ya untuk rules di webinar kali ini. Ada beberapa rulesnya. Yang pertama, peserta yang ada di room Zoom ini wajib untuk menggunakan headset atau input audio eksternal supaya gadget yang Anda gunakan gitu ya, itu tidak menimbulkan suara berisik selama webinarnya berlangsung. Terus kemudian yang kedua, peserta juga diwajibkan untuk menonaktifkan atau di-mute gitu untuk audio selama sesi pemaparan berlangsung, teman-teman. Kemudian selanjutnya peserta wajib hadir 30 menit, teman-teman tadi sudah hadir gitu ya 30 menit, bahkan ada yang lebih awal tadi sebelum webinar dimulai untuk validasi, kepentingan validasi ya teman-teman oleh tim panitia sebelum dipersilahkan bergabung ke webinar. Dan sekarang sudah bergabung semua peserta yang ada di sini. Dan jangan lupa untuk menggunakan username Zoom yang sesuai dengan nama lengkap. Jadi yang sesuai dengan nama yang teman-teman atau sahabat sonora daftarkan ketika akan mengikuti webinar ini. Selanjutnya, rules-nya adalah sesi tanya jawab akan dibuka dengan menggunakan fitur chat melalui aplikasi Zoom. Jadi teman-teman yang nanti mau bertanya, itu bisa langsung aja di kolom chatnya Zoom dengan formatnya nama, spasi email, spasi domisili, spasi isi pertanyaannya apa. Oke, jadi sekali lagi formatnya adalah nama, spasi email, spasi domisili, spasi isi pertanyaan. Jadi boleh dipersilahkan mau tanya apapun sebanyak apapun untuk menimba untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman butuhkan hari ini ya. Nah, jadi selain nanti kita bakalan dapetin ilmu, kita juga bakalan dapetin banyak banget hadiah, karena kalau nanti teman-teman di sini gitu ya yang bergabung di Zoom ini, yang beruntung 3 orang yang beruntung yang upload selama kegiatan webinar ini berlangsung di sosial media masing-masing, nanti bakalan dapetin merchandise menarik dari Natur E. Nah, syaratnya adalah ketika upload wajib tag ke Instagram kami ya di @sonora_semarang dan juga tag di @natur_e_Indonesia. Jadi upload apapun, pokoknya selama webinar ini berlangsung, upload di Instagram story boleh, atau mungkin di feeds juga boleh, kayak gitu ya. Tagnya di @sonora_semarang dan juga di @natur_e_Indonesia. Nah, nanti buat 3 orang yang beruntung bakalan dapat merchandise yang menarik. Terus untuk 4 orang penanya yang beruntung juga nanti juga bakalan dapetin merchandise yang menarik. Jadi pastiin siapin telinganya baik-baik, siapin pertanyaan-pertanyaan yang terbaik supaya nanti teman-teman juga berkesempatan untuk dapetin merchandise dari Natur E. Nah, terus jangan lupa ya tadi ya pertanyaannya di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan menyambut ketiga narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama adalah selamat datang untuk Dr. Michael Rio. Ini adalah Medical Manager PT Darya Varia Laboratoria. Selamat sore, Dr. Michael. Iya, selamat sore Grace. Selamat sore. Halo, selamat sore sahabat Sonora. Ya, ketemu lagi kita, Dok ya. Yes. Sudah 2 kali ya. Sehat, Dokter? Mantap. Mantap Pak ya. Oke, nanti dari Dr. Michael ini kita bakalan dapetin banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya ya sahabat Sonora untuk terkait kesehatan kulit. Kemudian selain Dr. Michael, kita juga punya satu narasumber lagi, yakni ada Altrista Yusrina sebagai brand associate dari Natur E. Selamat sore Mbak Tata ya. Mbak Tata selamat sore. Halo, selamat sore sahabat Sonora. Halo Mbak Tata. Halo. Hai, sehat Mbak Tata? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Grace, Gimana Mbak? mana kabarnya Mbak Grace? Baik, selalu mantap kalau kata Dr. Michael, mantap kabarnya ya. Oke, nanti kita juga bakal cari tahu lebih banyak terkait Natur E Indonesia ini ya bareng sama Mbak Tata juga. Dan yang terakhir,
Kayaknya kalau anak-anak Semarang nggak asing sama beauty enthusiast yang satu ini gitu ya, karena aduh namanya sudah di mana-mana, setiap event juga pasti ada. Yes, ada Atalia Citra atau lebih akrab dipanggil Mbak Aya nih sebagai salah satu beauty enthusiast asal Semarang. Hai Mbak Aya. Hai. Aduh, cantik. Nah, apa kabar Mbak Aya? Sehat. Semoga yang lain Sehat. juga sehat ya. Sehat. Amin, amin. Semoga kita semua sehat. Nah, nanti kita juga bakalan kepo-kepo ini, Mbak Aya gitu ya. Kira-kira tuh apa sih rahasia dan resep cantiknya yang sampai sekarang masih terlihat awet muda kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, nanti kita akan ada beberapa sesi gitu ya untuk mendengarkan pemaparan. Kemudian juga nanti teman-teman akan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama, saya akan mempersilahkan dulu untuk Dr. Michael. Ya. Halo, Dr. Michael. Yes. Oke, nah Dr. Michael ini sudah siap banget buat mengedukasi kita gitu sore hari ini ya, sahabat Sonora, terkait dengan kesehatan kulit dan juga mungkin kesehatan ini nggak cuma dari luar dan tapi dari dalam juga kayak gitu ya. Nah, Dr. Michael nih silahkan mungkin untuk memaparkan atau mungkin ngobrol gitu ya sama teman-teman di sini gitu terkait dengan kesehatan kulit apalagi di masa pandemi seperti ini nih, Dok. Oke. Ya, terima kasih Chris ya. Jadi sahabat Sonora, selamat sore. Semoga semuanya sehat-sehat ya kan. Nah, untuk memudahkan ya penjelasan ini dan teman-teman atau sahabat Sonora bisa melihat ya bagaimana penjelasan tentang bagaimana sih menjaga kesehatan kulit sekaligus sebenarnya kalau kita bicara kesehatan kulit ya sahabat Sonora, sebenarnya ujung-ujungnya kita pengen penampilan kita percaya diri ya, karena itu tergambar dari kulit kita ketika kita bertemu dengan siapapun juga ya. Baik, saya akan memaparkan slide ya supaya oke. Nah, ya slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, oke. Kalau sahabat Sonora lihat nih di slide ya. Oh, cantik, kulit sehat. Nah, kenapa sih dok cantik itu hubungannya dengan kulit sehat itu seperti apa? Jadi begini, kalau kita ketemu orang, siapapun itu, pasti yang akan kita lihat lebih dulu ya sahabat Sonora adalah organ terluar. Nah, organ terluar kita itu apa? Di kulit. Jadi kalau saya ketemu Grace, saya ketemu teman-teman sahabat Sonora, saya tidak akan mengatakan, oh Mbak Grace itu jantungnya seperti apa ya, paru-paru tidak. Yang saya lihat adalah, oh Mbak Grace yang ada di depan saya, ya penampilannya salah satunya adalah dengan melihat apa? Melihat kulit. Nah oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang kecantikan, penampilan, tidak terlepas dari bagaimana kulit kita, kulit sehat. Nah, kalau ditanya ke sahabat Sonora, pasti ya sahabat Sonora itu pengennya ya pasti sahabat Sonora menginginkan kulit sehat. Kulit sehat itu seperti apa sih? Ya, yang pertama adalah pasti dok, saya pengen kulit saya halus, lembab, cerah, tidak kusam, tidak berjerawat, kemudian warnanya merata, kemudian apalagi elastis, kencang, ya kan? Nah, itu ciri-ciri kulit yang kita semua menginginkannya. Sahabat Sonora tuh pengennya itu untuk kulitnya. Nah, gambaran seperti itu sebenarnya kalau kita lihat di slide ini berlawanan dengan kalau kulit itu tidak sehat. Jadi kalau kulit itu lembab berarti lawannya kering. Kalau kulit itu halus lawannya berjerawat atau bersisik. Atau kalau kulit itu cerah lawannya yang kusam. Atau ada yang warna kulit itu nggak rata.
di bagian tertentu lebih gelap, bagian tertentu lebih terang. Nah, ya kan? Itu kulit tidak sehat. Atau ada keriput, ada garis halus. Nah, itu gambaran perbandingan antara kulit sehat yang kita inginkan, yang menggambarkan kecantikan, dan kulit tidak sehat. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sedikit ya, sahabat Sonora, karena untuk memahami tadi yang ciri-ciri kulit sehat, kita perlu tahu sedikit aja pengetahuan biologi nih ya sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya secara medis kulit kita itu terdiri atas dua lapisan yang lapisan kulitnya, yaitu epidermis, itu yang kita bisa lihat, yang dari luar kita kelihatan kasat mata, itu epidermis teman-teman ya. Yang di bawahnya itu dermis. Nah, dua lapisan kulit ini bertanggung jawab terhadap ciri-ciri kulit sehat yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kulit bagian luar itu dia akan bertanggung jawab supaya apa? Supaya kulit itu apa? Lembab, halus, ya. Kulit itu warnanya cerah merata, tidak kusam, tidak berjerawat. Itu bagian kulit luar atau epidermis. Nah, kulit di bagian dalam, ya, dia tanggung jawabnya adalah untuk apa? Untuk kekencangan, untuk elastisitas kulit, ya. Jadi ciri-ciri kulit sehat yang tadi kita inginkan tidak terlepas dari kedua lapisan kulit ini. Makanya nanti ketika kita masuk ke perawatan kulit, gimana ya cara ngerawat kulit dua lapis ini supaya apa? Ciri-ciri kulit sehat tadi kita bisa dapatkan. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau tadi itu susunan, nah kalau kita melihat dari samping, kalau epidermis itu di atas, dermis itu di bawah. Nah, kalau di bagian dermis, dok tadi dokter menjelaskan itu kan untuk menjaga supaya kulit kita kencang, elastis. Nah, karena di situ terisi yang namanya jaringan kolagen, ya. Makanya itu untuk menjaga elastisitas dan kekencangan. Tapi yang di atas itu untuk jaga kelembaban kulit, kehalusan kulit, warnanya mesti cerah, merata, tidak kusam, itu lapisan epidermis. Slide berikutnya. Nah, ada yang tanya seperti ini, ya, dok, kalau masalah kulit itu, apakah perbedaan usia akan mendapatkan masalah kulit yang berbeda? Iya, emang benar. Jadi misalnya ya, sahabat Sonora yang rata-rata masih remaja atau sampai usia 24 ya kuliahan misalnya ya, memang akan lebih banyak pada masalah-masalah kulit seperti jerawatan, ya kan, kulit kusam. Karena apa? Produksi kelenjar minyaknya itu masih kencang-kencangnya gitu, sehingga kalau malas untuk membersihkan kulit, terutama kulit wajah, biasanya muncul yang namanya komedo, habis itu jadi jerawat. Kemudian kulit kusam, karena biasanya masih, udah nanti aja lah, kulitnya masih bagus ini, ngerawatnya nggak usah tiap hari lah, cuek-cuek aja lah, biasa gitu ya. Nah, tapi ketika usia udah mulai 25, udah mulai bekerja, bahkan ada yang menikah, punya anak, aktivitas luar ruangan, dalam ruangan, ya, stres faktornya tinggi. Nah, biasanya di mana produksi kelenjar minyak sudah tidak setinggi sebelumnya, maka kulit itu mudah kering. Sahabat Sonora, gampang sekali kering, ya. Kemudian juga ada bagian tubuh atau bagian kulit di wajah atau di tubuh kita yang kok warnanya bisa nggak ngerata ya dok ya. Bisa yang bagian kena sinar matahari lebih gelap, yang enggak lebih terang. Nah, itu masalah-masalah kulit di usia-usia tadi saya katakan. Pada umumnya ya, ini pada umumnya ya, bukan berarti, oh dok berarti kalau di usia 24 tahun ke bawah, berarti masalah kulit kering kurang atau enggak ada. Ada juga. Tapi ini masalah-masalah yang pada umumnya. Nah, kemudian kalau udah lebih, usia kita udah lebih lagi, biasanya di atas 30, di atas 35 tahun, nah biasa tuh jaringan kolagen itu yang mengisi dermis tadi, yang jaga elastisitas itu makin kurang. Karena kenapa? Ya, karena apa? Mulai terbentuk garis halus, kerutan. Nah, biasa mulai penuaan dini tuh.
ya teman-teman atau sahabat Sonora ya. Karena apa? Ya sama kayak jalan raya ya. Kalau di atas retak-retak biasanya di bawahnya nih mulai hancur. Sama juga dengan penuaan dini. Tapi rata-rata penuaan dini itu mulai 30, paling sering 35 tahun ke atas. Karena tadi produksi kolagen udah mulai berkurang ya. Jadi ini slide yang membicarakan tentang jenjang usia tertentu itu biasanya ada masalah-masalah umum. Meskipun ada yang bilang, "Dok, saya udah umur tadi dokter mengatakan kalau di umur 24 tahun ke bawah biasanya jerawat. Tapi saya kok udah umur 27 masih jerawatan." Nah, bisa saja. Namun pada umumnya seperti masalah-masalah yang saya jelaskan tadi. Ya, slide berikutnya. Nah, pertanyaannya begini, terus dok yang merusak kulit ini apa sih? Yang bikin jerawat apa? Yang bikin kulit kusam apa? Ya kan? Yang bikin kulit kering apa? Nah, faktor yang bisa merusak kulit, jadi bukan cuma penuaan ya ini, tapi merusak. Yang paling pertama, ini sahabat Sonora mesti ingat baik-baik. Yang paling pertama adalah yang kita namakan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu apa itu dok ya? Jadi radikal bebas itu, sahabat Sonora, adalah kalau sedikit kimia ya, adalah atom oksigen yang berdiri sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu hasil reaksi. Reaksi dari apa? Satu, sinar matahari dengan kulit kita. Sumber radikal bebas berarti dari sinar matahari. Ya. Apalagi debu, asap, polusi. Terus ada yang bilang, "Dok, kalau di masa pandemi saya jarang keluar dok, di rumah nih dok." Lah di rumah ada debu nggak? Ada juga, makanya kita bersihin rumah tiap hari kan. Kedua, di rumah ada AC. Kalau yang udah bekerja, yang udah mulai work from office misalnya, ketemu juga ruangan ada AC juga. Jadi kita di luar ruangan, di dalam ruangan, tetap kita ketemu radikal bebas. Sumbernya tadi, kalau di luar ruangan bisa sinar matahari, debu, asap, polusi. Di dalam ruangan AC juga debu yang ada di ruangan. Ya, ini sumber-sumber yang merusak kulit. Dan ini tiap hari masalahnya. Kadang-kadang ketika saya talk show, ya edukasi dengan komunitas wanita, ya, "Dok, mesti tiap hari ya dok ya kalau merawat kulit." Saya cuma bilang gini, "Iyalah mbak, emang mbak pengen cantiknya tiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau 6 bulan sekali?" "Iya dok, kan semua kita pengen tampil percaya diri dan dengan kulit yang sehat tadi ya, itu tiap hari." Karena yang merusak kulit itu tiap hari teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak ngerawat tiap hari ya. Kemudian faktor apa lagi? Faktor radikal bebas. Kedua, yaitu faktor biasanya malas. Karena apalagi nih, baru dari teman-teman dalam usia-usia baru mulai kerja ya, atau baru mulai berumah tangga, atau baru misalnya dari high school misalnya ya. Biasanya kan kalau masih SD, SMP itu masih cuek-cuek lah perawatan. Nah, SMA mulai itu. Mulai karena hormonal kan. Jadi mulai menjaga, pengen kelihatan supaya tetap cantik ya kan. Dari kulitnya harus mulus, harus halus ya. Harus cerah warnanya ya kan. Nah, tapi tidak mau tiap hari ngerawat kulitnya. Nah, seringkali kulit rusak itu bukan, ada yang bilang begini soalnya, "Dok, soalnya saya itu beda sama dia. Kalau dia kan, dari orang tuanya aja kulitnya udah bagus. Jadi dari pabriknya udah bagus. Kalau saya kan dari orang tua, kulit orang tua saya biasa-biasa." Nah, ini yang salah. Satu, kulit yang sehat, cantik tidak tergantung pada masalah kita asalnya dari mana. Tapi kita merawatnya bagaimana. Itu yang paling penting. Yang kedua, warna. Ada misalnya sahabat Sonora yang bilang, "Dok, kalau saya sih karena dari ibu bapak saya sawo mateng, ya saya kan nggak bisa putih kulitnya." Itu lagi pendapat salah. Kecantikan itu tidak dasarnya dari kulit itu mesti putih atau tidak.
banyak ya wanita-wanita atau sahabat Sonora mungkin yang kulitnya putih tapi apa? Tapi kusam, kulitnya nggak cerah, ya banyak yang seperti itu, ya. Nah, itu maka saya bilang tadi. Kemudian apalagi faktor? Kalau kita kurang istirahat, tidur itu penting, ya, sahabat Sonora, supaya proses regenerasi kulit itu bisa maksimal. Kulit baru, perbaikan kulit itu bisa maksimal. Makanya istirahat tidur malam itu harus 6-8 jam. Minum air putih. Kenapa minum air putih, Dok? Minimal 2 liter sampai 2,5 liter per hari. Karena buat jaga kadar kelembaban kulit. Kalau enggak, kulit gampang kering. Terus bagaimana mengontrol stres, ya? Nah, itu faktor-faktor yang bisa merusak kulit dan kita bisa atasi. Ada faktor yang kita nggak bisa atasi. Misalnya, karena wanita ada menstruasi tiap bulan, dan tiap kali menstruasi timbul jerawat, tanya ke dokternya, Dokter Michael, boleh nggak kalau saya nggak usah menstruasi tiap bulan? Wah, nggak bisa, itu mah udah kodrat. Tapi bagaimana merawat kulit supaya kalaupun ada menstruasi tiap bulan dan itu muncul jerawat, tapi setelah menstruasi selesai, jerawatnya juga selesai dan kulitnya tidak meninggalkan bekas jerawat. Itu yang paling penting. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi saya mencontohkan ya, sahabat Sonora, bahwa salah satu sumber radikal bebas dan yang merusak kulit itu adalah sinar matahari. Ada yang bilang gini, lah Dok, bukan sinar matahari itu bagus. Bagus, tapi harus lihat jam. Misalnya contoh, sinar matahari yang kita belajar kan dulu ya, di pelajaran biologi, merubah provitamin D menjadi vitamin D. Bagus buat tulang? Bagus. Bagus untuk misalnya sekarang di masa pandemi, sering kita dianjurkan misalnya berjemur sedikit. Untuk apa? Karena sinar matahari juga bisa membunuh virus dan bakteri, jadi bagus. Tapi kalau tanpa perlindungan dan terlalu lama, di jam-jam tertentu justru bisa merusak kulit. Ultraviolet B-nya menyebabkan kulit kita terbakar, perubahan hiperpigmentasi, jadi gelap, susah balik tuh ke warna awal kalau kelamaan. Atau sinar ultravioletnya itu merusak jaringan kolagen yang ada di dermis. Nah, kalau itu jam-jamnya gimana, Dok? Paling bagus kalau mau berjemur pagi hari, karena setelah sudah jam 9 sampai jam 2, biasanya dampak terhadap kulitnya itu yang lebih merusak. Jadi kalau mau berjemur untuk mendapatkan sinar matahari, paling bagus jam 7, jam 8, jam 9. Setelah jam 9 sebaiknya tidak berjemur. Pada waktu beraktivitas ya kita pakai krim yang ada perlindungan, tetap bisa beraktivitas, tapi bukan berjemur, beda. Ya, kalau mau berjemur untuk kesehatan olahraga jam 7 sampai jam 9 itu masih oke, tidak merusak kulit. Ya, slide berikutnya. Nah, pertanyaan paling mendasar sekarang. Kalau gitu, Dok, gimana cara merawat? Ya kan? Nah, perawatan itu dasarnya berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi. Kulit sehat kita bisa dapat kalau kita merawat 2 lapisan kulit yang saya jelaskan tadi. Kulit luar harus rawat. Kan kita pengen apa? Ada lembab, halus, cerah, tidak kusam, tidak berjerawat. Ya kita harus merawat perawatan dari luar namanya. Loh, terus kalau yang dalam gimana ngerawatnya? Perawatan dari dalam itu dengan apa? Nutrisi. Makanan sehat dari mana? Sayur, buah, juga apa? Juga misalnya untuk perawatan dari dalam, tapi Dok, kalau dari makanan, saya orangnya yang perasaan makan sayur buah tuh sering, tapi kenapa kulit saya nggak bagus-bagus amat ya? Kurang mulus, atau mudah jerawat, atau gampang kusam. Nah, berarti ada unsur nutrisi vitamin yang masih kurang. Apa itu, Dok? Nah, salah satu vitamin yang bagus untuk merawat kulit adalah vitamin E. Duh, dasarnya dari mana, Dok? Kalau bilang vitamin, kan vitamin banyak. Iya. Fungsi vitamin E yang paling penting itu untuk kulit ada 2, teman-teman. Yang pertama, vitamin E itu menjaga
kelembaban kulit. Jadi kadar air kita, kadar air ya, di bawah kulit ini, ingat kita tinggal daerah tropis. Kalau saya lihat sahabat Sonora ini di Semarang, perbandingan saja sahabat Sonora, kota-kota yang panas di Indonesia itu apa? Jakarta, Semarang, Kudus ya, apalagi Kudus ya, Surabaya, Makassar, Medan, nah itu. Artinya apa? Gampang sekali terjadi penguapan di tubuh kita karena memang kita di daerah tropis. Semarang itu di pinggir pantai apalagi ya kan. Jadi gampang sekali penguapan. Nah, untuk menjaga kadar air tadi, minum air putih. Tapi yang kedua, yaitu dari sumber vitamin dari nutrisi atau makanan, yaitu yang namanya vitamin E. Dia menjaga kelembaban, di setiap lapisan kulit itu ada vitamin E. Dan dia juga melawan radikal bebas. Ingat yang tadi. Yang merusak kulit apa? Radikal bebas. Kita setiap hari ketemu nggak? Ketemu. Berarti harus ada antinya. Antinya salah satunya apa? Vitamin E. Jadi dua peran vitamin E ini kenapa perlu? Nah, dari makanan yang kita makan itu masih kurang. Sehingga perlu suplemen. Ya, vitamin E alami dalam bentuk suplementasi. Asal harus sesuai dosis. Kadang-kadang begini, dok, saya mau minum suplemen vitamin E. Bisa nggak secepat mungkin supaya kulit saya yang tadinya mudah kering langsung jadi lembab? Satu, ingat, sesuatu yang bagus kalau berlebihan tetap itu tidak boleh. Jadi kalau bicara suplemen vitamin E dari sahabat Sonora untuk konsumsi, ya itu minimal kadarnya 100 IU, international unit, ya maksimal tidak boleh lebih dari 400, biasanya 300 IU. Bagi mereka yang apa? Yang kulitnya gampang kering. Dok, kalau kulit saya nggak gampang kering, nggak perlu dong suplementasi. Perlu, tapi yang 100 IU. Ya itu cara untuk melihat bagaimana kita mengkonsumsi suplementasi vitamin E yang bagus untuk jaga kelembaban kulit ya, dan kedua untuk sebagai anti radikal bebas karena setiap hari kita ketemu radikal bebas dari sinar matahari, dari AC, dari debu, polusi, asap dan sebagainya. Jadi setiap hari pula kita harus menjaga atau merawat kulit baik dari dalam tadi suplementasi, dari luar. Nah, dari luar dengan vitamin E yang ada di mana? Yang ada di krim untuk wajah, yang ada di body lotion, ya. Nah, itu adalah dari sisi perawatan kulit yang benar. Dan harus ingat ya, perawatan kulit yang saya jelaskan ini bukan perawatan. Jadi teman-teman atau sahabat sonora itu jangan mikir gini, dok, perawatan itu ribet ya? Nggak ribet, tapi harus konsisten, dibiasakan tiap hari. Karena tiap hari kita mau supaya kulit kita sehat, cantik, dan penampilan kita benar-benar pede. Ya, slide selanjutnya. Nah, mungkin untuk slide ini nanti dari Mbak Tata ya, untuk menjelaskannya. Saya kembalikan ke Grace. Silakan Grace, thank you. Baik, terima kasih Dokter Michael, luar biasa ya, sahabat sonora, pemaparannya benar-benar komplit gitu tentang pengetahuan tentang kulit, terus kemudian bagaimana sih kita merawat kulit seperti itu. Ternyata nggak cuma dari luar aja gitu, harus dari dalam juga supaya ya cantiknya tuh beauty inside and outside kayak gitu, sahabat sonora. Oke, nanti ini sudah banyak sekali yang bertanya ya Dokter Michael, tapi kita hold dulu. Nanti kita hold dulu, kita akan mendengarkan pemaparan selanjutnya nih dari Mbak Tata selaku Brand Associate Natur E. Tapi sebelum itu, nah ternyata selain kita yang bertanya, Mbak Tata juga pengen tanya nih nanti ke teman-teman ya, ke sahabat Sonora yang ada di Zoom seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada 3 voucher belanja untuk sahabat Sonora yang berhasil menjawab pertanyaan kuis dari Mbak Tata. Jadi nggak cuma ngasih knowledge atau pengetahuan tentang Natur E, tapi juga nanti Mbak Tata akan membagikan 3 voucher untuk sahabat Sonora yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tata selaku Brand Associate Natur E nih. Jadi sahabat Sonora pastiin pay attention gitu ya, semua yang dipaparkan baik itu dari Dr. Michael, dari Mbak Tata ataupun nanti dari Mbak Aya seperti itu. Siapa tahu nih nanti sahabat Sonora yang jadi pemenangnya. Oke, untuk Mbak Tata. Hai Mbak Tata.
Halo Mbak Grace. Oke, halo Mbak Tata, silahkan untuk memaparkan nih kepada sahabat Sonora terkait dengan kesehatan kulit yang salah satunya juga bisa didapatkan kalau kita mungkin menggunakan ataupun mengkonsumsi Natur E. Silahkan Mbak Tata. Ya, jadi tadi Dok Mai kan udah menjelaskan nih bahwa sebenarnya kulit itu ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit dari luar dan juga dari dalam. Selain itu juga ada hal yang harus kita lakuin nih untuk mendapatkan kulit yang sehat itu dengan merawat dari luar dan juga dari dalam gitu. Jadi perawatan dari luar dan dalam. Nah, Mbak Tata, mohon maaf Mbak halo, Tata. iya? Ya, Kak, mohon maaf suaranya agak sedikit terputus-putus tadi, agak kurang jelas. Mungkin ada sedikit kendala teknis kah? ini udah jelas belum suaraku? Oke, sudah? Sudah aman Mbak. Coba mungkin bisa dites. Oke, aku ulang lagi ya. Tadi Oke, mungkin baik. Silahkan. jadi perawatan untuk kulit itu memang harus dari luar dan dalam juga karena lapisan kulit itu ada dari dalam dan luar. Selain itu juga permasalahan kulit itu ada faktor dari luar dan juga ada dari dalam. Nah, maka dari itu Natur itu memberikan solusi rangkaian yang lengkap nih untuk sahabat Sonora semua yang ingin memiliki kulit yang sehat. Itu perawatan dari dalam dan juga luar. Nah, untuk pertama-tama aku bahas dulu nih perawatan dari dalam yang udah tadi Dokter Mike jelasin ya bahwa harus makan yang sehat, harus juga gaya hidup yang sehat. Tapi untuk sekarang ini mungkin agak sulit ya bagi kita untuk memiliki gaya hidup yang sehat dengan tidak stres, terus tidur yang cukup, terus selain itu juga makan makanan yang sehat itu kayaknya sulit. Nah, makan suplemen untuk kulit itu penting banget nih kita konsumsi sehari-hari. Nah, dari Natur S ini untuk perawatan kulit dari dalamnya kita tuh punya rangkaian jenis produk yang banyak sesuai dengan kebutuhan sahabat Sonora semua. Jadi yang pertama itu yang mungkin kalau teman-teman lihat tadi yang warnanya hijau itu namanya kita sebut Natur S 100 atau Natur E hijau. Nah, ini tuh kandungannya adalah vitamin E dengan dosis 100 yang fungsinya itu untuk menghaluskan dan juga untuk melembabkan kulit. Serta juga untuk teman-teman yang punya masalah-masalah jerawat karena kulitnya mungkin terlalu berminyak dan juga kulitnya kusam, itu juga bisa menggunakan Natur S 100. Kita sih biasanya menyarankan usianya dari 18 hingga 24 tahun untuk penggunaan Natur S 100 hijau. Cuman balik lagi ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lalu yang kedua ini ada Natur E Orange atau 300. Ini kita kandungannya juga masih sama, yaitu vitamin E. Hanya saja perbedaannya kandungan dari vitamin E-nya yaitu dosisnya lebih tinggi, sebesar 300 IU. Buat kulit teman-teman, mungkin kan tadi Dokter udah jelasin ya, perbedaan masalah di setiap usia gitu. Kalau kulit udah usianya 25 tahun ke atas atau 35 tahun, itu biasanya masalahnya kulitnya terlalu kering. Nah, jadi buat kulit teman-teman lebih ekstra lembab. Yang ketiga, kita juga ada Natur Advanced Soft Capsule. Ini fungsinya untuk anti-aging. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mengalami nih tanda-tanda penuaan dini, seperti adanya garis halus, ataupun bercak hitam pada kulit ya, itu kan Natur E Advance gitu. Nah, Natur E Advance ini kandungannya apa sih? Kandungannya ada astaxanthin, ada lycopene, dan juga ada vitamin E. Jadi astaxanthin ini jadi ganggang merah, di mana fungsinya untuk merangsang pertumbuhan kolagen di dalam kulit. Jadi biar kulit dari sahabat Sonora ini tetap lembab dan terhindar dari tanda-tanda penuaan dini. Terus kita juga ada nih buat teman-teman yang mungkin tadi kayaknya ada yang cerita nih kulit aku kusam, kulit aku kurang cerah, ini juga bisa pakai Natur E yang terakhir yaitu Natur E White. Ini kandungannya kita ada glutathione. Glutathione ini sebenarnya ekstrak alami ya dari ragi kalau teman-teman belum tahu. Dan glutathione juga merupakan antioksidan alami yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya alami, lalu kita juga ada vitamin E dan olive extract. Ini fungsinya untuk menjaga kulit dan juga melembabkan kulit teman-teman. Biar kulit teman-teman lebih kusam, tidak kusam dan juga lebih cerah gitu. Ini yang rangkaian dari dalam ya. Jadi semuanya rangkaian pasti ada vitamin E-nya. Lanjut nih kita ke perawatan lainnya ya. Halo. Nah, tadi aku udah jelasin nih perawatan rangkaian dari
dalam. Sekarang aku mau jelasin dari luar untuk perawatan body care-nya. Natur E ini nggak cuma punya suplemen atau kapsul aja, tapi kita juga ada hand and body lotion. Di mana hand and body lotion ini kita ada banyak banget ya. Kita ada yang warnanya hijau, itu dari rangkaian Natur E100, menyebabkan kulit dengan kandungannya itu ada vitamin E dan juga pomegranate oil. Di sini kita juga udah ada UVA and UVB protection. Halo Mbak Tata. Ya. Mbak, mohon maaf ini karena mungkin kayaknya ada sedikit gangguan jaringan gitu ya. Jadi dari tadi suaranya timbul tenggelam terus seperti itu. Oke, coba sebentar. Ini udah Jadi clear belum ya? Suaranya hilang timbul, Mbak Tata. ya suaranya hilang timbul gitu. Jadi nggak konstan atau nggak stabil. Ya. Ini udah jelas belum, Mbak? Lebih jelas nggak? Ini sudah tapi nanti akan hilang lagi kayak gitu. Jadi udah jelas terus hilang keluar lagi kayak gitu. Kayaknya mungkin masalah jaringan ya Mbak ya. Mungkin bisa. Aduh. Tapi di sini aku jaringannya full sih, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk Mbak Tata bisa distabilkan dulu jaringannya seperti itu. Sementara kita akan ke Dokter Michael terlebih dahulu ya, Dokter. Ya, oke. Oke dokter, sambil menunggu Mbak Tata, ini saya mau bacain untuk pertanyaan peserta gitu ya, karena sudah banyak banget yang antusias. Ini yang pertama ada dari Azizah ya di Wonogiri. Wow, dari Wonogiri nih. Dok, izin bertanya, saya itu merasa kulit saya walaupun pakai skincare itu tidak ada efeknya dan kayak masih tetap kusam aja. Udah coba berbagai skincare tetapi tetap sama aja. Solusinya seperti apa ya dok? Sama solusi untuk kulit yang kering, bagaimana dok? Pelembab yang tahan lama atau permanen? Soalnya kulit saya bisa lembab, cuman kalau pakai pelembab dan tidak bisa bertahan lama. Silahkan dokter Michael. Iya, jadi gini, kulitnya mudah kering, itu pertama. Nah, ciri khas kulit mudah kering itu, ya, maka perlu kombinasi antara harus lebih sering minum air putih. Jadi minum air putihnya, bahkan kalau saya menganjurkan, itu bisa 2,5 liter. Karena memang ciri khasnya adalah mudah kering, artinya mudah sekali terjadi penguapan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, berarti perlu dijaga vitamin E-nya supaya jangan turun. Karena gini, vitamin E itu di tiap lapisan kulit kita ada, teman-teman. Ya. Di epidermis ada, di dermis ada. Nah, kalau dia berkurang, maka orang yang udah kulitnya mudah kering, itu tambah cepat lagi. Nah, terus kalau begitu harus gimana? Dari luar, dari dalam. Dari luar berarti harus ada kandungan vitamin E di baik krim wajahnya maupun pada body lotionnya. Yang kedua, dari dalam harus suplementasi. Ingat bahwa vitamin E ini akan mencegah supaya penguapannya tidak berlebihan. Di lain sisi, orang yang kulit kering harus konsumsi air lebih banyak. Jadi air lebih banyak masuk, tapi yang menguap dicegah supaya jangan banyak. Kan gitu logikanya ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk sahabat Sonora maupun yang bertanya, konsumsi air paling enggak 2,5 liter. Mungkin kalau kulitnya bukan kulit kering, bisa 2 liter. Tapi kalau kulit kering, sebaiknya 2,5 liter. Kedua, suplementasi vitamin E-nya. Untuk yang tipe kulit yang mudah kering, biasanya dengan vitamin E yang 300 IU. Nah, itu dari dalam. Terus dari luarnya, nah misalnya tadi dijelaskan atau nanti dijelaskan sama Mbak Tata, pakai krim atau body lotion ya yang memiliki kandungan vitamin E. Karena mau mencegah supaya apa? Supaya tidak terjadi penguapan. Iya kan? Itu logikanya kan. Jadi saya mengajarkan teman-teman supaya ketika menggunakan perawatan kulit itu logika kita itu betul-betul masuk akal. Oh iya ya dok ya, kulit kering gampang menguap, berarti kadar air kurang. Nah, caranya air banyak masuk, tapi dicegah sampai air jangan banyak keluar. Nah, caranya tadi, minum air putih 2,5 liter, suplementasi vitamin E yang 300 IU, kemudian yang di luar pakai body lotion atau krim yang memiliki kandungan.
Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Michael. Jadi memang harus dari dalam dan juga luar ya dok ya. Dari luar pakai Betul. pelembab gitu, yang dari dalamnya suplementasi dan air putih. Air putih itu Tuh. nggak cuma buat kulit, tapi buat kesehatan hampir seluruh organ tubuh ya dokter, begitu ya. Iya. Oke, yang selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Ada dari shift.tia@gmail.com. Oke, jadi Shift.tia ini dari Pontianak mau bertanya, apa sih yang harus saya lakukan pada tangan saya yang agak bengkak, terus merah dan terasa perih atau sunburn nih, Dokter Michael ya. Nah, sebelumnya saya belum pernah sunburn. Apa bisa saya gunakan lotion Natur E untuk meredakan sunburn? Silahkan, dokter. Ya, jadi gini, bedanya kulit kita di daerah tropis dengan di orang-orang Eropa misalnya ya, Kaukasian ya, mereka memang kulitnya lebih mudah terbakar. Nah, tadi kalau perkataan sunburn itu kan dari kata terbakar akibat paparan sinar matahari. Ciri khasnya biasanya apa? Merah, ya, mudah sekali ya terbakar dan biasanya perubahan warna itu menjadi merah. Nah, ada yang begitu beraktivitas ketika terjadi sunburn, maka harus ada proteksi. Nah, proteksi itu dari mana? Baik krim di wajah maupun pada body lotion di tubuh. Jadi penggunaan misalnya seperti Natur E body lotion ya, itu disesuaikan dengan sifat kulit kita. Kalau kulit kita mudah terbakar, biasanya ada bagian yang gampang gelap, ada bagian yang tetap terang. Ya. Nah, nanti mungkin dari Natur E itu ada penjelasannya, beda body lotionnya pakai yang mana, ya, supaya mencerahkan misalnya meratakan warna kulit, supaya kulit tidak mudah terbakar. Karena kalau kulit mudah terbakar, biasanya nanti mudah kena infeksi. Bakteri, virus yang ada di udara itu masuk dan mudah terjadi infeksi. Jadi tetap ujung-ujungnya adalah perawatan dari luar dari dalam, tapi harus telaten. Kadang-kadang kita ingat, kadang enggak, kadang ingat. Nah, itu yang sebenarnya kelemahan dari kita semua, ya sahabat Sonora. Ingat, pagi-pagi ya dalam perawatan kulit tahap-tahapnya ya, tetap membersihkan wajah, kemudian sesudah itu menggunakan krim ya, baik untuk pelembab maupun untuk pelindung, kemudian juga body lotion ya. Demikian juga dari selesai beraktivitas, demikian juga seperti itu, dan jangan lupa suplementasi. Yang membuat kulit kita kuat salah satunya adalah kenapa mudah terbakar? Karena kering. Kalau dia lembab tidak mudah terbakar. Jadi ya, Grace, terima kasih. Oke, baik Dokter Michael. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi ya dok. Tapi sekarang kita akan kembali ke Mbak Tata. Ini untuk memaparkan lebih dalam nih mengenai produk-produk dari Natur E. Halo Mbak Tata. Halo, Mbak. Suara saya udah lebih jelas belum? Halo, oke. Coba bisa mungkin dicek bicara dulu Mbak. Tes 1, 2, 3 sudah lebih lancar Bu. Masih agak sedikit ada kendala nih Mbak, agak ada kesemutan, ada noise-nya gitu, kayak kurang. Kalau lebih baik belum Mbak? Nah, good, ini sudah oke. Oke Mbak Tata, silahkan untuk kembali mungkin menjelaskan ke sahabat Sonora gitu ya terkait dengan brand atau produk-produk dari Natur E. Silahkan Mbak Tata. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kan tadi sebelumnya udah dijelaskan nih bahwa ada perawatan dari luar juga dari Natur E, yaitu ada hand and body lotion dan juga ada hand and body serumnya. Nah, jadi untuk hand and body lotion tuh tadi kita ada yang hijau, itu dengan kandungan vitamin E dan juga dengan pomegranate oil, fungsinya untuk melembabkan dan juga menghaluskan kulit. Terus yang kedua juga kita ada yang warnanya orange atau kita biasa sebut energizing. Ini juga kita ada fire tulipnya dan juga dari boxel extract. Ini biasanya kita fungsikan untuk bikin kulit sahabat Sonora jadi lebih ekstrak lembab dan juga karena wanginya segar banget jadi bisa menyegarkan untuk teman-teman sehari-hari. Lalu yang biru kita ada yang warna biru, ini namanya calming, bisa untuk kulit teman-teman yang
sensitif, yang suka ada kemerahan ataupun alergi, ini bisa banget pakai yang calming dengan kandungan Blue Daisy-nya. Lalu yang pink ini paling best seller banget, itu adalah revitalizing dengan kandungan pink pomelo-nya. Dia itu bisa mencerahkan dan juga meratakan warna kulit, terus juga melembabkan. Lalu nih yang paling nggak boleh ketinggalan, yang warnanya ungu nih. Ini tuh biasanya teman-teman pasti suka lupa, yaitu hand and body lotion yang dipakainya sebaiknya malam hari untuk membantu regenerasi kulit di malam hari dengan kandungan dari lilac dan juga ada oil herb-nya. Lalu juga kita ada yang advance. Nah, advance ini tadi untuk yang teman-teman punya masalah penuaan dini ya, ini bisa pakai yang advance yang warnanya putih dengan kandungan ada astaxanthin, ada lycopene dan juga vitamin E. Dan yang terakhir atau ada Nature White Hand and Body Serum. Ini lebih menyerap lebih dalam lagi dan juga fungsinya untuk melembabkan kulit, menutrisi dan juga mencerahkan warna kulit. Ini dia juga ada efek tone up effect-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai langsung bisa naik 1 tingkat warnanya. Dan yang nggak boleh dilupain, jadi hand and body lotion ini semuanya punya yang namanya e-beads. Teman-teman tahu nggak sih e-beads itu apa? Mungkin buat sahabat Sonora yang udah pernah pakai Nature pasti itu kayak ini mikir, ini apa sih kok ada bulir-bulir gitu. Nah, ternyata bulir-bulirnya itu adalah e-beads, yaitu kandungannya adalah vitamin E. Jadi ketika dipakai nih di tangan itu pasti lembut dan akan langsung menyerap. Dan ini adalah berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit teman-teman semua gitu. Next itu kita ada perawatan dari luar juga, tapi itu face series. Boleh di next slide-nya? Nah, ini untuk perawatan wajahnya, dari yang rangkaian 100 atau yang warnanya hijau tadi, kita ada face cream. Ini tuh adalah moisturizer yang bisa dipakai nih setiap hari, dan itu juga buat kapanpun ya teman-teman mau pakai gitu. Kandungannya sama nih, ada pomegranate-nya, ada vitamin E-nya, dan juga kita ada UVA dan UVB protection, sama seperti hand and body lotion. Jadi juga melindungi kulit teman-teman dari efek buruk sinar matahari. Lalu kita juga yang di rangkaian warnanya orange, ini kita pakainya face mist gitu. Kenapa sih face mist? Karena untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua yang udah lebih sibuk nih gitu kan, jadi bisa dipakai kapan aja, nggak perlu ngehapus make up, dia tinggal langsung disemprot, langsung seger dan langsung melindungi melindungi kulit dari sahabat Sonora semua. Karena kandungannya itu ada vitamin E, ada aloe vera yang melembabkan kulit, dan juga nih ada peach flower yang fungsinya itu melindungi kulit teman-teman dari foto polu aging. Jadi yang menyebabkan kulit teman-teman tuh jadi tidak sehat atau tanda-tanda penuaan akibat sinar buruk matahari tadi gitu. Lalu untuk perangkaian advance nih, karena ini udah advance, masalahnya juga udah lebih lebih berat, makanya rangkaiannya juga lebih banyak lagi. Kita ada face wash, ada skin balancer, ada eye cream, ada serum, terus juga ada day cream dan night cream. Lalu yang white-nya kita juga sama nih, ada banyak, ada face wash, serum, day cream, dan juga night cream gitu. Nah, tapi karena hari ini adalah tema kita adalah rawat cantikmu lebih baik nih, buat teman-teman yang mungkin usianya kayak aku yang udah 25 tahun ke atas, yang udah banyak kerjaan, udah banyak sering di ruang ber-AC, banyak kegiatan di luar juga kan gitu. Makanya harus lebih ekstra nih merawat kulitnya dengan Nature 300. Nah, jadi aku mau jelasin lebih detail nih, rangkaian dari Nature 300 itu ada apa aja sih? Boleh di next. Nah, jadi perawatan dari rangkaian Nature 300 ini ada yang namanya perawatan dari dalam, yaitu soft capsule atau suplemen yang tadi udah aku jelasin ya di awal. Perawatan dari dalamnya ini dengan dosisnya yaitu vitamin E 300 IU yang fungsinya untuk membuat kulit teman-teman jadi ekstra lembab. Dan nggak lupa juga yang tadi Dok Mike udah jelasin bahwa vitamin E itu adalah antioksidan yang penting banget nih untuk seluruh kulit kita, seluruh tubuh kita itu memerlukan vitamin E untuk melindungi kulit kita dari radikal bebas. Jadi nggak cuman bikin kulit kita sehat, ternyata vitamin E sebagai antioksidan juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman nih. Pas banget ya lagi di masa pandemi ini, minum vitamin E dari dalam bisa dapat kulit yang cantik, yang sehat, dan juga tubuh yang sehat. Nah, lalu untuk perawatan dari luarnya, kita karena tahu ya, usia-usia segini permasalahan kulitnya berbeda-beda, jadi juga kita memberikan hand and body lotion yang berbeda-beda solusinya. Dari yang warnanya pink dulu, yang warnanya pink nih revitalizing gitu, fungsinya untuk
mencerahkan. Tadi kan saya juga banyak yang bilang kulit aku masih kusam nih, gimana ya biar mencerahkan kulit? Rutin aja pakai hand and body lotionnya, bisa juga menggunakan yang revitalizing dengan kandungan pink pomelo-nya ya teman-teman. Jadi untuk mencerahkan, lalu juga kita ada e-beads-nya, dan juga ada UVA dan UVB protection-nya. Terus yang kedua juga kita ada energizing dengan Fire Tulip dan Rebox extract-nya. Ini cocok banget buat teman-teman yang kulitnya tadi kering ya, karena banyak juga tadi yang bertanya kalau kulitnya kering gimana nih dok, pelembab apa nih yang cocok gitu. Jadi nggak cuma untuk wajah, tapi untuk seluruh tubuh juga perlu kita lembapin ya, dengan hand and body lotion ini. Terus yang kedua ada yang calming, untuk yang kulitnya sensitif, ini kita ada Blue Daisy, itu bisa pakai yang biru. Dan juga terakhir, perawatan di malam harinya jangan lupa menggunakan hand and body lotion relaxing gitu. Dengan kandungan lilac dan holy herb-nya nih, untuk membantu regenerasi kulit teman-teman di malam hari. Dan yang terakhir untuk perawatan wajahnya, setiap hari, kapanpun, dimanapun bisa berkali-kali dipakai, itu menggunakan Natur Essence Mist. Ini yang kandungannya ada peach flower, ada aloe vera, dan juga vitamin E, yang fungsinya untuk menyegarkan nih. Kalau lagi udah capek banget kerja ya kan, yang aku juga selalu bawa kemana-mana face mist, kemanapun aku pergi, apalagi kerja, apalagi belanja, pasti aku bawa. Kalau misalnya lagi, kan pengap ya teman-teman kalau pakai masker, sekarang kalau keluar juga aku tinggal kalau udah pengap banget pakai biar segar. Ini juga melindungi kulit aku dari efek buruk sinar matahari, anti photofollow aging, jadi kulit tetap bisa sehat gitu. Next-nya nih, nah ini ada video TVC sih, tapi tadi sudah diputar ya, jadi untuk lebih cepat kita lewatin aja, nanti teman-teman bisa lihat lagi mungkin. Oke. Nah ini ada sosial media dan juga website nih. Jadi ini adalah tempat kalau teman-teman nih mungkin mau konsultasi nih, kulit aku kayak gini nih, cocoknya pakai Natur E yang mana ya? Terus atau mungkin mau tanya-tanya nih soal harganya, belinya di mana, ini bisa ke Facebook kita, yaitu ada Natur E Beauty Inside Out, atau mungkin yang lagi lebih suka main Instagram, bisa ke official akun kita, yaitu Natur_E_Indonesia, atau yang pengen lebih tanya-tanya lebih pribadi, bisa ke Twitter kita di Beauty Inside Out, atau yang mau ke website nih, di sini kita juga di website kita lengkap banget ya, sahabat Sonora, buat teman-teman yang pengen ngecek nih personality skin check-nya, kita ada di website kita. Mau tahu nih sekitar beauty tips dari Natur E, ataupun mau nanya-nanya nih ke expertnya, itu bisa di website kita ada kolom expertnya juga. Terus mau beli langsung produknya bisa juga, karena di website kita ada web store di mana teman-teman bisa langsung masukin produk yang teman-teman mau dan belanja langsung dikirim ke rumah teman-teman semua. Lagi banyak promo nih, bisa langsung segera ke websitenya Natur E gitu. Next. Nah ini juga tadi ada yang nanya nih, gimana sih cara mengkonsumsi soft kapsulnya, kapan sih sebaiknya diminum gitu ya. Jadi Natur E ini, terutama untuk yang Natur E warna orange ya, yang 300, kita tuh sarankan konsumsi sehari sekali saja. Karena dosis maksimal dari konsumsi vitamin E adalah 400 IU per harinya. Jadi kita sarankan 1 kali sehari, kapan ya? Baiknya pagi, malam, siang, kalau dari kita sarankan malam hari. Kenapa sih kok harus di malam hari? Sesudah makan sebelum tidur ya, pilihannya kayak gitu. Karena dia tuh fungsinya untuk membantu regenerasi kulit di malam hari, dan juga kalau sudah makan, karena kita bentuknya adalah soft kapsul, lemak, oil gitu, jadi dengan setelah makan akan membantu penyerapannya agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang jauh lebih baik nih ke teman-teman semua gitu. Kalau misalnya mau nanya yang lain nih, kalau yang hijau gimana nih Kak gitu. Kalau yang hijau makanya bisa 1-3 hari sekali ya gitu. Jadi tetap habis setelah makan, dan kalau bisa diusahakan sebelum tidur. Kalau advance itu bagaimana? Itu sama, tapi dia bisa langsung 2 kapsul. Kalau pengen yang lebih, aku pengen efeknya lebih baik nih, kalau misalnya yang advance yang putih itu diminum malam hari langsung 2 kapsul. Kalau yang white itu 2 kali sehari langsung 2 kapsul, biar teman-teman juga merasakan benefitnya lebih cepat gitu. Nah ini juga pertanyaan yang paling sering sih ditanya, aman nggak sih Natur E soft kapsul itu untuk ibu hamil dan menyusui gitu? Karena kalau Natur E100 dan 300 yang warnanya hijau dan oranye itu adalah kandungannya vitamin E, di mana vitamin E itu kan yang kita pakai juga vitamin E alami ya, yang berasal dari ekstrak matahari dan juga dari gandum. Jadi sebenarnya aman nih dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui.
Tapi kalau misalnya yang advance atau yang white, yang putih tadi, itu lebih baik konsultasi dulu ke dokter karena sebenarnya kita juga belum ada nih apa sih jurnal pendukungnya yang menyatakan bahwa astaxanthin ataupun glutathione tersebut aman buat ibu hamil atau menyusui. Cuman lebih baik dikonsultasikan dulu ya ke dokter karena sebenarnya semua kandungan dari Natur E ini sebenarnya alami semua sih, jadi harusnya aman. Tapi karena kondisi setiap ibu hamil yang menyusui berbeda, sebaiknya disarankan dikonsultasikan ke dokter dahulu. Lalu yang ini nih, mitos-mitos selanjutnya nih mengenai, aku biasanya kalau minum Natur S suplemen biasanya jadi lebih gemuk, terus aku malah jadi jerawatan gitu. Jadi sebenarnya menurut penelitian, itu tidak ada yang menyatakan bahwa vitamin E itu memiliki efek samping yang menyebabkan menimbulnya jerawat gitu. Nah, kalau misalnya nanti mungkin dokter Mike bisa jelasin juga ya bahwa sebenarnya jerawat itu kan timbul karena mungkin bisa jadi kita kurang bersih pada saat habis dari luar, habis penggunaan make up gitu, atau jadi itu bukan karena vitamin E-nya gitu, mungkin gaya hidup kita pada saat itu sedang tidak sesuai atau tidak baik sehingga menyebabkan jerawat gitu. Nah, bagaimana dengan kegemukan? Nah, sekali lagi nih, vitamin E itu kan vitamin ya, alami, tidak memiliki kalori. Sementara kegemukan itu berhubungan dengan kalori. Jadi sebenarnya vitamin E itu tidak menyebabkan kegemukan, sahabat Sonora. Mungkin kegemukan itu timbul mungkin karena teman-teman kondisinya lebih sehat, jadi makan terus gitu. Jadi sebenarnya harus dikontrol adalah bukan vitamin E-nya, tapi adalah gaya hidup teman-teman. Harus rajin olahraga gitu. Jadi jangan makan tapi tidur habis itu. Jangan ya, nanti selain gemuk juga bikin penyakit lambung gitu. Jadi jangan lupa olahraganya biar badan tetap bagus dan sehat. Ada lagi pertanyaannya? Soalnya oke. Itu aja sih penjelasan dari Natur E. Terima kasih banyak. Mungkin aku langsung serahkan kembali ke Mbak Grace. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tata untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi kita jadi tahu nih, sahabat Sonora, kalau ternyata produknya Natur itu bermacam-macam banget dan bisa mengatasi semua permasalahan kulit. Nah, untuk Mbak Tata, silahkan Mbak nih untuk pertanyaannya itu kira-kira apa, dan silahkan nanti peserta langsung bisa jawab gitu ya di kolom chat. Nanti 3 peserta yang beruntung bakalan diumumin di akhir acara. Silahkan Mbak Tata. Oke, tadi kan aku udah jelasin ya. Tadi kan yang kita highlight di sini adalah Natur E 300 untuk rawat cantikmu lebih baik ya. Pertanyaan aku adalah, apa saja sih produk dari Natur E 300? Nah, tadi tuh ada 3 macam perawatan kan. Boleh teman-teman langsung jawab. Gak harus semuanya jenisnya aja, apa tuh sebutkan 3. Dari buat ini, buat yang ini gitu. Apa aja tuh? Mau disebutkan ya teman-teman di kolom komentar, biar aku bisa memberikan hadiah ke teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi itu ya sahabat Sonora, untuk pertanyaannya adalah apa saja sih produk dari Natur E 300? Sebutin 3 aja kayak gitu ya di kolom chat, nanti kemudian akan dipilih di akhir acara untuk 3 orang pemenang. Oke, yang selanjutnya nih yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya, yang pengen banget ngobrol atau ngepoin seputar kehidupan dari salah satu beauty enthusiast asal Semarang ini, kita akan persilahkan untuk Mbak Atalia Citra atau lebih akrabnya tuh dipanggil dengan Mbak Aya. Hai Mbak Aya. Selamat sore Mbak Aya. Hai Grace. Hai, tadi udah dengerin banyak banget insight ya Mbak ya dari Dr. Michael dan juga Mbak Tata kayak gitu. Tapi anyway, pengen tahu dong sekarang nih kesibukannya Mbak Aya sehari-hari nih ngapain aja sih Mbak? Kalau kesibukan weekdays pastilah masih kerjaan, office hour seperti biasa, kadang sampai malam. Weekend lebih ke family time. Oke. Seimbangan ya, work-life balance. Work-life balance, oke. Kalau kerja sehari-hari apakah sudah mulai WFO lagi Mbak atau masih WFH? Nah itu karena kebetulan saya bekerja di bidang internet ya, hari gini kan semuanya pasti butuh koneksi kan, nggak cuma di webinar tapi benar-benar daily-nya kita sudah kebutuhan pokok. Jadi untuk semua tim WFO itu sudah sejak terakhir setelah PSBB semuanya WFO, jadi ya terpaksa, sekalipun musimnya masih COVID kayak gini, tetap teman-teman juga di kantor dan beredar ke lapangan.
Oke, berarti tetap tetap di kantor tapi tetap ke lapangan juga. Apalagi Mbak Aya nih salah Hmm. satu garda terdepan yang suka muter-muter gitu ya kemana-mana gitu. Pasti ada aja. Nah, kalau Mbak Aya sendiri kan berarti kan lebih banyak terjun ke lapangan seperti itu yang dimana pasti terpapar itu tadi kalau kata Dokter Michael radikal bebas gitu kayak panasnya Semarang kayak gimana terus nanti tiba-tiba hujan. Nah, di tengah-tengah kesibukan kayak gitu caranya untuk merawat kulit sampai masih kelihatan awet muda banget nih, gimana sih Mbak Aya? Nah, itu dia. Jadi persoalan kalau saya pribadi nih, Mm-mm. karena untuk pekerjaan tidak hanya di dalam. Jadi kalau kita pas masih di kantor, otomatis semuanya full AC kan. Hari Mm. gini masa kantornya nggak pakai AC, cuma buka jendela juga panas. Di kantor udah dingin, terpapar AC, kulitnya jadi kering. Sedangkan kalau pas keluar, entah itu mau naik kendaraan, atau jalan kaki, naik motor, naik mobil, itu juga ya cuaca Semarang ya, ada angin tapi juga panas, jadi lengket di kulit. Belum lagi kalau kena matahari harus kemana-mana. Jadi kulit itu dalam satu hari kita kayak dipermainkan gitu ya. Kadang panas dingin, panas dingin. Ntar di dalam habis itu keluar. Betul Habis betul. panas, malamnya hujan. Hmm. Bener-bener harus penyesuaian secara instan kalau untuk urusan badan kita, terutama di kulit ya. Hmm. Oke. Kalau Mbak Aya sendiri problem kulitnya gitu ya. Kalau tadi kan dari sahabat sonora ada yang kulitnya kering lah, ada yang kusam gitu. Kalau dari Mbak Aya ada nggak sih problem kulit yang kayaknya sampai sekarang belum ada jawaban dari masalah kulit ini deh gitu? Iya. Nah, jadi karena kulit ini terpaksa kadang kena AC kering, kadang kena matahari panas, kadang pas hujan lembab, dia jadi satu menghadapi cuaca yang berubah-ubah, terus yang kedua efeknya jadi kering. Hmm. Justru malah yang paling kerasa itu di keringnya. Oke. Kalau kusam karena matahari ya wajar lah. Setelah itu saat kita benar-benar rawat bisa balik lagi ke normal. Tapi kalau untuk kering itu kayaknya mostly ya di Semarang pasti ngerasain kulit kering deh. Betul. Udah kering, kemeripik gitu ya kalau kata orang Semarang ya kering sampai saking keringnya tuh kayak sampai kalau digaruk tuh kerasa gitu, kretek-kretek Ya kayak gitu. ular mau ganti kulit gitu loh. Iya, kayak ular mau ganti kulit. Nah, ini pas banget karena kan sore hari ini kita juga ada Dokter Michael nih, Mbak Aya gitu ya. Jadi mungkin Mbak Aya bisa bisa langsung ke ahlinya gitu kalau kalau saya bilang gitu ya. Langsung ke Dokter Michael, Dok. Yes. Ini kan tadi, nah kalau tadi kan Mbak Aya tuh ada problem kalau ternyata kulitnya kering gitu ya karena panas, udah panas panas kena AC kayak gitu. Nah, boleh Mbak Aya mungkin curhat nih sama Dokter Michael dan siapa tahu dapat dapat solusinya gitu dari Dokter Michael. Iya, Iya silakan. nih dok. Mungkin banyak ya wanita pekerja yang mengalami apa yang saya alami karena kita nggak sepenuhnya seharian di AC dan di AC pun juga tetap kering kan ya. Bukan berarti saat suhunya adem kemudian kulit jadi lembab, enggak, tapi AC ini bikin kulit kita jadi kering. Sedangkan setiap harinya nggak menentu, tidak ada pola khusus yang hari ini di kantor, besok keluar, pagi di dalam, siang keluar, sore beredar lagi. Itu kan butuh treatment khusus supaya kulit ini bisa siap bertempur menghadapi macam-macam cuaca. Gimana nih dok? Iya. Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa saya bilang pertanyaan ini bagus? Karena ketika kita bicara perawatan kulit, kita nggak bicara sekarang saya rawat hanya untuk sekarang. Saya merawat sekarang untuk kedepannya. Nah, itu yang kita hubungkan dengan tadi Mbak Aya bilang, kan kita nggak tahu besok itu panas atau enggak, besok itu saya lebih banyak di ruangan atau enggak. Nah, sehingga perawatan kulit yang rutin itu diperlukan untuk antisipasi semua ke depan. Nah, kadang-kadang memang banyak sahabat sonora atau kita itu melihat hanya saya rawat untuk saat-saat tertentu. Padahal ketika kita bicara perawatan kulit, kita perawatan untuk namanya investasi. Investasi itu bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk ke depan, untuk berbagai macam situasi. Nah, istilahnya orang bilang begini, kalau di klinik selalu misalnya pasien, dok, saya maunya yang begini-begini. Kalau saya selalu mengatakan gini, kita nggak usah muluk-muluk,
yang dasar-dasar saja. Itu yang paling penting. Dasar saja itu apa? Minum air putih. Nah, itu dasar. Tapi itu sering dilupa, benar nggak ya? Iya kan? Sepelein Nah, ya kan. iya. Air putih tadi untuk daerah panas. Nah, tadi saya bilang Semarang, Surabaya, Makassar, Medan. Itu kalau kebetulan saya di komunitas dipanggil sebagai speaker, saya bilang, ibu-ibu atau para wanita sadar nggak bahwa di daerah panas itu perlu konsumsi air putih memang lebih banyak. Dan itu bukan cuma untuk kulit, kan bagus buat ginjalnya, bagus buat kesehatannya. Itu satu. Yang kedua, perawatan. Nah, memang kita tidak suka, kita harus lihat bahwa istilahnya gini, yang namanya pemanasan global itu makin lama makin parah. Iya kan? Apalagi memang di daerah memang seperti Semarang, memang yang udah panas. Nah, caranya kalau minum air putih apakah cukup? Ya enggak cukup. Air putih itu menjaga supaya penguapan tidak, ataupun kalau ada penguapan karena daerah panas, maka cadangan airnya dicukupin air putih. Tapi hal yang kedua yang harus dijaga adalah apa? Supaya penguapannya tidak berlebihan. Nah, cara menjaga penguapan tidak berlebihan adalah dengan menjaga kadar vitamin E di tiap lapisan kulit. Jadi kalau dari Mbak Aya atau teman-teman sahabat Sonora mendapatkan edukasi ini, yang perlu dipikirkan, dok, kenapa sih saya mesti perlu konsumsi vitamin E? Nah, dilihat dari vitamin E itu. Ya, Ayah dan teman-teman, itu tiap hari pasti berkurang. Kenapa dia berkurang? Terutama di kulit. Di kulit itu kan ada epidermis, ada dermis. Di dua lapisan kulit ini vitamin E harus cukup. Karena kenapa? Tugasnya dua. Satu, untuk jaga kelembaban supaya nggak kering. Tadi masalah Ayah dan teman-teman nih. Yang kedua, dia melawan radikal bebas. Kalau dia melawan radikal bebas berarti apa? Maka tiap hari kadarnya pasti turun. Nah, supaya jaga kadarnya tetap, caranya gimana? Ya, harus ada suplementasi. Digabung dengan perawatan vitamin E yang ada di krim pelembab untuk wajah maupun ada di body lotion. Nah, itu kombinasi yang sederhana. Cara berpikirnya sederhana. Supaya kulit saya nggak kering, air cadangannya harus banyak, air putih, tapi bagaimana supaya penguapan dari air ini tidak berlebihan. Salah satunya dengan menjaga kadar vitamin E yang bisa mengurangi penguapan air dari dalam tubuh. Baru kita bisa menjaga kelembaban dan kulit tidak mudah ke. Itu cara sederhana dengan prinsip logika yang sederhana. Ya, seperti itu, Ayah ya. Iya, jadi baru tahu ya kalau ternyata vitamin E ini melembabkannya dengan cara menahan penguapan tadi loh. Iya. Karena selama ini kan taunya hanya sekedar lembab gitu aja. Tapi ya benar sih, saya pernah baca sih kalau moisturizer itu, jadi ada dua yang memang satu dari dalam buat semacam skin barrier-nya itu supaya terkunci di dalam, sama satu lagi yang memang dari luar. Betul. Dua lapis gitu ya, dari dalam dan dari luar. Nah, itu logikanya itu yang sekarang sebenarnya kita edukasi. Mbak Aya udah nangkep nih. Tapi teman-teman setelah iya masuk akal ya. Karena begini, ketika kita mau melakukan suatu perawatan, maka kita harus masuk ke akal sehat kita. Ya kan? Bukan, oh iya, apa yang dokter Michael bilang, oh iya. Vitamin E itu gimana ya? Bikin tadi dokter Michael bilang bikin kulit supaya nggak kering, itu logikanya bagaimana? Nah, dengan saya menjelaskan begini, tadi Mbak Aya juga bilang, oh kalau kita bicara skin barrier berarti apa? Pertahanan kulit. Nah, pertahanan kulit untuk apa? Mencegah jangan penguapan terjadi berlebihan. Ya, kulit kita nggak gampang kering. Nah, itu. Tinggal harus apa? Rutin, ingat. Karena tidak ada perawatan kulit satu hari yang menghasilkan kulit yang bagus. Perawatan kulit itu harus rutin. Karena seperti tadi Mbak Aya jelaskan juga, ya, bahwa apa? Yang namanya Semarang berubah, tetap panas,
Artinya kita menghadapi panas itu bukan, oh mudah-mudahan 1 minggu ke depan Semarang suhunya 18 derajat Celcius. Jadi saya tidak perlu pakai hand body lotion, kan nggak bisa begitu. Kan kita menjaga kesehatan kulit untuk ke depan, supaya kita nggak ada masalah ke depan. Demikian, Ayah dan Chris. Oke, baik. Iya. Berarti udah cukup tercerahkan ya Mbak Aya ya tentang permasalahan kulitnya ya. Iya dong, kan jadi tahu bahwa ternyata oh iya memang harus dari luar sama dalam, alasannya apa tuh jelas. Nah, ini kan berarti kan tadi kita juga udah dengerin tentang Natur E sendiri untuk brand-brandnya seperti itu. Kalau Mbak Aya sendiri, so far ada pakai brand Natur E apa tuh? Yes, kalau yang saya pakai sih yang rutin banget itu nih hand and body lotionnya. Kenapa? Karena Mm-mm. kadang kan karena kita ngadepin pagi dingin, siang panas, jadi butuh nggak cuma satu lapis aja, tapi saat memang berasa dibutuhkan bisa nih diulang lagi, dilapisin lagi. Dan kalau nyari body lotion, yang paling penting buat saya sih yang bisa menyerap. Karena kadang kan ada nih ya yang susah banget menyerap, malah jadi lengket, jadi kayak kalau bahasa Sumuk gitu Jawanya ya? klinik gitu ya, jadi kayak oily. Ada loh yang seperti itu karena pori-pori orang beda-beda. Terus ada juga yang pernah saya cobain, oke sih bisa melembabkan, tapi ternyata nggak long last. Oke. Artinya saat itu juga kerasa lembab, nanti 10 menit kena AC, kering lagi. Kan jadi ini menguap kemana lotionnya? Bener. Nah, ini mumpung ada Mbak Tata juga nih ya di sini sebagai brand associate-nya dari Natur E, boleh loh Mbak ya kalau misalnya pengen tahu lebih dalam tentang brandnya Natur E ke Mbak Tata nih. Iya nih Mbak Tata. Kalau Natur E ini kan saya pernah coba sih beberapa macam-macam series untuk hand and body lotion terutama ya, karena itu yang paling kerasa banget di tangan. Itu kan ada macam-macam, ada yang saat ini sih yang saya pakai sih yang memang revitalizing. Tapi yang lainnya kan ada yang chamomile yang menenangkan, ada yang lavender, ada yang original yang hijau, terus ada yang advance. Itu tuh sebenarnya selain aromanya, lebih spesifiknya lagi. Tiap-tiap macamnya itu kegunaannya lebih nampol untuk apa sih? Jadi biar pakainya nggak cuma sesuai suasana hati ya, hari ini pengen tenang nih karena hari Senin pakainya yang chamomile yang biru, kan enggak. Tapi sebenarnya yang kita perlu perhatiin yang utama di kandungannya. Monggo Mbak Tata. Ya. Jadi untuk hand and body lotion sendiri ya, selain tadi kayak aromanya gitu, jadi tuh kalau misalnya yang tadi yang ada di Mbak siapa? Itu kan ada yang warna pink ya. Nah, yang warna pink itu Ya. Halo? Iya Mbak, silakan Mbak Tata. Aku takut terputus. Jadi kalau yang warnanya pink itu namanya kan revitalizing. Jadi itu untuk meratakan dan juga mencerahkan kulit nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasanya karena harus aktivitas di luar, jadi kulitnya belang-belang, itu bisa pakai yang warnanya revitalizing gitu, yang warnanya pink. Terus kalau misalnya teman-teman nih fokusnya pengen kulitnya kering banget nih, pengen biar lembab, ekstra lembab, itu pakainya yang orange gitu. Kalau misalnya teman-teman kulitnya sensitif, tadi yang aku bilang kulitnya tuh ada bercak-bercak merahnya, kayak gitu kan, mudah kemerahan, kayak gitu, itu bisa pakai yang warnanya biru, yang calming gitu. Kalau misalnya di malam hari tadi, untuk kan maksudnya kulit itu perawatan kan emang regenerasi kulitnya itu terjadi di malam hari. Nah, jadi itu pakainya yang ungu gitu. Gitu sih. Menjawab nggak, Mbak? Iya, nah kan jadi tahu nih bahwa ternyata nggak cuma perkara aromanya yang enak, tapi ada kandungan lain yang, kalau yang pink ini bisa buat mencerahkan loh. Terus yang biru itu lebih ke kulit sensitif. Jadi bisa lebih disesuaikan banget, karena yang poin pertama yang harus kita tahu, kita harus kenal diri kita sendiri, kulit kita tuh kayak apa, yang dibutuhkan apa. Oke, baik ya. Jadi cukup jelas gitu ya tadi pernyataan dari Dr. Michael, terus kemudian dari Mbak Aya juga gitu, Mbak. Terakhir nih, kalau ini pertanyaan untuk Mbak Aya gitu ya. Menurut Mbak Aya definisi cantik itu apa sih, Mbak? Lebih ke kalau dibilang itu hanya beauty insight, kayaknya enggak ya. Zaman sekarang orang tetap
menjaga tampilan luarnya ya kan. Jadi kalau menurut saya itu lebih ke value yang punya purpose, artinya value ini apa? Di dalam kamu punya kelebihan apa, di luar kamu punya kelebihan apa. Oke. Harus imbang, nggak bisa kalau ya kita nggak munafik lah, misalnya hanya yang cantik hatinya, yang luarnya tapi nggak dijaga, nggak dirawat, itu kan juga kurang balance ya. Atau cantiknya cuma di luar aja nih, tapi ternyata di dalam nggak bagus, itu juga enggak. Jadi benar-benar kamu punya value dari dalam dan dari luar, yang value itu tuh punya tujuan, purpose-nya apa. Oke, baik. Jadi seperti kayak Dokter Michael tadi bilang gitu ya, kalau kita ketemu orang pertama kali nggak mungkin kita ngejudge jantung atau ngejudge hati, tapi ngejudge-nya langsung di luar, langsung dari kulitnya. Oke, terima kasih untuk Mbak Aya ya, untuk Mbak Atalia Citra selaku beauty enthusiast asli dari Semarang. Nah, ini kita akan langsung ke pertanyaan yang sudah banyak banget muncul di kolom chat nih ya, untuk mungkin Dr. Michael dan juga Mbak Tata. Ini kita akan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari William Van Heren. Bagaimana sih kita mengetahui tipe kulit kita, karena tipe kulit kita itu berbeda-beda. Nah, ini mungkin untuk Dr. Michael. Dokter, silahkan. Iya, Grace. Jadi gini, yang paling sederhana ya, dikasih panduannya. Kalau kulit kering itu, ya, atau mudah kering, itu paling gampang adalah biasanya kalau kita habis mandi. Ya. Kemudian kita coba ya menarik garis ya, misalnya dengan kuku lah gitu. Nah itu biasanya langsung ada garisan putih ya. Padahal itu kita baru habis mandi loh. Tapi sudah menunjukkan bahwa langsung ada kayak gambar garis putih gitu pada kita pakai kuku gitu ya, di lengan misalnya ya. Nah itu salah satu ciri khas, itu gampang kering. Padahal itu habis mandi. Itu satu. Nah, kalau yang berminyak, ya, itu kita sudah di tempat AC. Wajah kita mengkilat. Itu paling gampang untuk menilai. Yang paling sederhana. Nah, kalau yang normal tuh, tadi, kalau habis mandi, ketika kita garis, enggak ada kelihatan garis pada waktu kita garis dengan kuku, ya. Atau kalau di AC, ya, maka tidak berminyak kulit kita karena sesuai. Nah, itu namanya kulit normal. Tapi kalau kulit kering, kita baru mandi, kita garis, loh kok dok langsung ada garis putih. Nah, itu berarti kecenderungan kering. Padahal kita baru habis mandi sebenarnya. Atau untuk kulit berminyak, sudah di tempat yang dingin, kok masih mudah mengkilat, itu berarti produksi kelenjar minyaknya yang berlebihan. Nah, itu cara mengetahui, cara sederhana untuk tahu kita cenderung pada kulit normal, berminyak, atau kering. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, dokter ya. Ini ada dari phsunoto@gmail.com. Dok, mau tanya nih, apakah Natur E aman untuk anak-anak? Umur anak kira-kira 7,5 tahun, soalnya istri kadang-kadang memakaikan anak hand body buat anak, tapi merek lain. Monggo dokter, silahkan. Iya, jadi kalau kita bicara perawatan kulit kan ada suplemen, kemudian ada yang perawatan luar, body lotion, ada krim pelembab dan sebagainya. Kalau kita bicara suplementasi, memang suplementasi yang dianjurkan adalah untuk usia di atas 12 tahun ke atas. Karena perawatan kulit yang dianjurkan biasanya pada mereka rata-rata yang sudah akil balik, yang sudah menstruasi. Karena begitu ada hormonal meningkat pada waktu sesudah akil balik, nah mulai deh timbul permasalahan kulit, misalnya jerawat dan sebagainya. Tapi kalau di bawah 12 tahun untuk suplementasi, kita tidak menganjurkan dengan Natur E 100 Ayu, atau karena belum tepat masanya untuk hal itu. Nah, bagaimana dengan body lotion? Nah, sebenarnya kalau body lotion, ya karena itu pemakaian luar, itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Hanya harus diingat, biasanya pada anak-anak, kadang-kadang ada kulit anak-anak, apalagi bawah 10 tahun, ya, biasanya sangat-sangat sensitif dengan bahan-bahan tertentu. Jadi harus sebaiknya, kalau ditanyakan ke saya, sebaiknya ya itu berkonsultasi dulu untuk body lotion-nya.
Tapi kalau untuk suplementasi jelas tidak direkomendasi. Oke. Jadi gitu, Grace ya. Oke, baik dokter, luar biasa, cukup menjawab ya ini ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya karena pertanyaannya ternyata banyak banget nih dok ya, sampai Iya. control room juga bingung nih mau pilih yang mana. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Edi ya. Sore dokter Michael dan juga Naktur mau tanya nih, apakah perlu pemeriksaan ke dokter kulit sebelum konsumsi produk Natur E? Ya, jadi begini. Kalau kita bicara perawatan yang kita bicarakan tadi kan perawatan dasar ya. Nah, perawatan dasar itu adalah perawatan yang dilakukan rutin tiap hari. Jadi penggunaan dari dalam suplementasi itu tidak perlu konsultasi ya, karena vitamin E itu adalah nutrisi dasar. Artinya vitamin E itu kan kita bisa dapatkan dari makanan cuman karena kurang, makanya ditambah dengan suplementasi. Nah, kemudian ada perawatan luar tadi, ya pakai body lotion, kemudian pakai krim pelembab, ya, face mist, ya, itu seperti biasa. Namun bila, ini catatannya, bila ada masalah kulit yang sangat serius, ya, maka perlu konsultasi dengan dokter kulit atau kulit kecantikan. Kenapa? Karena ada masalah kulit yang sangat serius yang selama ini mungkin belum bisa diatasi, sehingga penggunaan daripada skincare manapun, bukan cuma Natur E, itu perlu konsultasi dulu. Tapi kalau masalah kulitnya, kulit kusam, ya, kulit saya agak bersisi, ya, warnanya tidak merata, ya. Jadi masalah-masalah biasa yang sering kita temui, bukan masalah yang serius, maka tidak ada masalah. Tapi kalau, waduh, ini ada jerawat, sudah sampai jerawat batu, misalnya ya, sampai bengkak, nanah, nah itu tetap perlu penanganan di klinik dokter kecantikan atau dokter kulit, ya, dan harus diinformasikan, apakah boleh nggak dok, saya menggabungkan dengan skincare yang saya jalani sebelum ada masalah kulit. Jadi tetap harus konsultasi untuk masalah-masalah kulit yang sangat serius. Karena belum teratasi dengan perawatan sehari-hari. Tapi kalau suplementasi, misalnya ke dokter kulit, dibikin atau dikasih krim chemical untuk perawatan wajah. Suplementasi mah tetap jalan-jalan aja, nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu kira-kira panduan dari saya. Makasih Grace. Oke, baik. Berarti dok, ini saya sedikit menambahkan gitu ya. Kalau misalnya kita punya penyakit atau mungkin gangguan bawaan di kulit, kayak misal SMA. Saya itu kan SMA tuh. Jadi itu memang harus ada konsultasi dulu ya sama dokter ya? Ya, jadi kalau ada masalah kulit yang dalam tanda kutip, oh ini dari dulu sudah ada, ya, dan memang bukan cuma mengganggu kesehatan, tapi mengganggu secara kosmetik. Karena bisa saja waktu anak-anak masih cuek, tapi begitu udah remaja, aduh, kayaknya mempengaruhi kepercayaan diri dan sebagainya, tetap harus konsultasikan dengan dokter kulit untuk diatasi. Nah, sesudah itu diinformasikan, dok, saya dalam perawatan kulit harian, saya menggunakan nih Natur E. Ada soft kapsulnya, ada body lotionnya, ada face mist-nya, atau misalnya ada krim pelembabnya. Nah, bagaimana menurut dokter? Nah, untuk masalah-masalah kulit yang serius, maka penggunaan skincare bukan cuma Natur E, yang lain pula tetap harus konsultasi. Tapi untuk suplemennya mah jalan-jalan aja. Suplemen karena tidak langsung mempengaruhi dengan luar. Kalau perawatan luar itu yang biasanya perlu dikonsultasikan. Karena biasanya dari dokter kan memberikan krim khusus. Betul. Iya, nah krim khusus ini interaksi dengan yang krim kita pakai, ini yang perlu konsultasi. Tapi suplemen vitamin E-nya mah terus-terus aja, nggak ada masalah. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Michael. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mbak Tata ya, dari Ardin Mutiara ya. Kak Tata, apakah ada promo menarik Natur E di bulan September ini? Ada kayak mahasiswa nih ya, cari-carinya promo nih. Gimana nih Mbak Tata? Oke, kalau promo untuk Natur E nasional nih ya gitu, ada nih bisa datang, bisa dicek ya ke
ke Alfamart, kita lagi ada hand and body lotion buy one get one. Coba aja dicek ke sana masih ada atau enggak. Terus juga kita tuh ada promo nih kalau di official store kita lagi ada promo diskon up to 20 sampai ke 40%. Bisa dicek deh. Ada apa aja yang didiskon ke sana. Kita ada di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, juga sama ada di Lazada. Jadi teman-teman bisa cek ke sana langsung untuk promo diskonnya. Ada kok, kita ikutan selalu nih 11-11, 10-10, 9-9, jadi bisa langsung aja ke sana dicek. Tapi kalau mau tanya yang di Semarang, mungkin nanti Pak Iwan bisa jawab. Oke. Oke, nanti kalau untuk yang promo di Semarang mungkin bisa ke Mas Iwan ya nanti ya. Oke, baik. Selanjutnya ini dari Lia. Halo Kak Aya, oh ini untuk Mbak Aya nih ya. Kak Aya, resep cantiknya apa sih selain pakai Natur Aduh, terus life balance dengan kegiatan super padat itu seperti apa untuk memanagenya Mbak Aya? Iya, kalau untuk resep cantiknya yang pertama sih pasti harus mengenali diri sendiri ya. Jadi kelebihannya apa bisa dimaksimalin, kekurangannya apa ya diterima aja. Karena nggak semua orang itu flawless kok. Misalnya kayak saya menerima bahwa ya kulit saya itu coklat, jadi nggak perlu yang dipaksain harus putih gitu, ya nggak usah gitu. Atau oh ternyata nih giginya nggak rata nih, oh, ya udah gitu, nggak perlu yang dipaksakan harus divinir atau di behel yang kalau tidak untuk tujuan kesehatan belum perlu, nggak apa-apa. Lebih ke situ aja, menyadari bahwa ya kita ini memang punya kekurangan, fokus ke kelebihan aja. Oke. Satu. Terus pertanyaan kedua soal untuk balance-nya ya. Work-life balance-nya tuh seperti apa sih? Lebih ke membatasi, terutama di ini ya, terutama di durasi. Jadi kalau saya ini, buat teman-teman yang nggak tahu, ini saya sudah punya 2 anak kecil-kecil dan sekarang lagi hamil anak ketiga. Dorongan ya Bu ya. Dorongan ya Bu. Terus. Iya, dan usia saya juga udah di atas 30. Jadi untuk menyeimbangkan lebih ke satu durasi memang batasin banget. Kalau memang sudah saatnya sudah di pekerjaan ya sudah. Sebaliknya kalau memang ini saatnya kerja ya yang kasarnya yang di rumah ditinggalkan dulu dalam tanda kutip. Kita fokus state-nya sekarang, oh saya sebagai pekerja nih di kantor sebagai apa, kalau di rumah apakah sebagai ibu atau kapan saatnya sebagai istri. Dan jangan lupa juga untuk kasih waktu ke diri sendiri. Penting banget soalnya. Jadi kamu kenal ke diri sendiri baik secara fisik maupun mental, kamu juga tahu apa sih yang bikin kamu senang, apa sih yang bikin kamu bisa terisi. Termasuk kalau untuk perawatan kulit nih, saya juga bukan tipe yang ikut-ikutan trennya lagi apa gitu, enggak sih. Tapi lebih ya udah sih, mau sekarang trennya lagi di merek macam-macam, tren yang perawatan instan macam-macam. Tapi kalau udah cocok sama satu ini ya sudah. Oke. Baik. Jadi intinya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya, Mbak Aya ya, kayak gitu ya. Sebelum kita bisa tahu apa yang harus kita harus dilakukan gitu setelahnya. Oke. Terima kasih sekali untuk Dr. Michael, untuk Mbak Tata dan juga Mbak Aya untuk jawaban-jawabannya ya yang luar biasa. Terima kasih Grace, sama-sama. Yes. Nah, ini kita sebelum mungkin pamitan, sebelum kita mengumumkan pemenang, boleh dong kita dengarkan mungkin closing statement nih dari masing-masing narasumber yang luar biasa sore hari ini. Mungkin boleh dari Dr. Michael dulu, silahkan Dokter. Oke, ya Grace dan sahabat Sonora, juga Mbak Aya, ya Mbak Tata. Prinsip daripada menjaga kulit sehat itu adalah perawatan. Dan seperti kita tahu, yang bikin rusak kulit itu setiap hari kita ketemu. Kita harus sadar di situ. Mau dia polusi, debu, asap, sinar matahari, mau AC, itu kita ketemu tiap hari. Jadi kalau kita bicara kita mau kulit kita sehat jangka panjang, kan kita bicaranya bukan cuma saat ini, minggu ini, enggak. Sama kayak tadi Mbak Aya bilang, kita nggak tahu ke depan situasi, suhu, dan sebagainya. Nah, menyiapkan itu harus sedini mungkin dan rutin. Kenapa harus rutin? Karena tiap hari kita ketemu faktor yang berbeda. Perawatannya harus bagaimana? Yang sederhana adalah cukupin nutrisi. Karena
kulit sama seperti organ lain, harus dikasih makan, ya kan? Nah, makanan yang berhubungan dengan menjaga kelembaban kulit sebagai anti radikal bebas, vitamin E. Artinya, suplementasi yang kita konsumsi asal jangan berlebihan. Ini harus diingat. Karena kadang sahabat Sonora pengen buru-buru hasilnya, tapi udah dosisnya berlebihan. Yang ada adalah efek samping. Selama dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan, kalau untuk vitamin E ya, suplementasinya itu adalah minimal 100 ya, dan tidak boleh lebih dari 400 IU per hari. Biasanya kalau kulit mudah kering pakai yang 300 IU. Kalau dok kulit saya normal tapi harus dijaga kelembabannya, pakai yang 100 IU. Itu suplementasi. Nah, demikian juga dari luar. Rajin membersihkan wajah, karena apalagi sahabat Sonora atau ayah tadi yang sudah beraktivitas ke kantor, ya pasti kan ada apa? Ada dandan, nggak mungkin dandan. Pasti ada. Nah, membersihkan kulit wajah dari kotoran, kelebihan lemak, kelebihan make up itu sangat perlu. Karena kalau enggak, terjadilah penyumbatan kelenjar lemak, komedo, jerawat dan sebagainya. Jadi itu harus rutin dilakukan. Itu sederhana. Kalau ada masalah kulit serius, perawatan sederhana itu baru kita ke klinik untuk mendapat perawatan yang lebih lanjut. Tapi untuk hari-hari itu yang kita harus lakukan. Dan pesan terakhir, sekarang kita di masa pandemi. Nah, di masa pandemi, penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi ketika seseorang mengkonsumsi suplementasi yang namanya vitamin E, ya, bukan hanya menjaga kelembaban kulit, bukan hanya sebagai anti radikal bebas yang menjaga supaya kulit kita tetap bagus, ya, dengan ciri-ciri kulit sehat, tapi juga mengaktifkan antibodi. Itu teman-teman sahabat Sonora itu bisa lihat di internet tentang penelitian-penelitian bahwa vitamin E dengan kadar 100 IU ke atas, apalagi 300 IU ya, itu betul-betul mengaktifkan sel antibodi. Nah, dalam masa pandemi itu sangat bermanfaat. Jadi bukan cuma kita menjaga supaya kulit saya supaya tetap jangan mudah kering, ya, tapi juga bisa mengaktifkan daya tahan tubuh dalam melawan virus bakteri. Yang kedua, seperti yang tadi Mbak Aya juga udah sempat sehat, skin barrier. Skin barrier itu apa? Kulit sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Masuknya bakteri virus dan tadi berbarengan juga dengan mengaktifkan sel antibodi. Karena ketika zaman pandemi kita terpapar, kita udah pakai protokol nih. Tapi ya namanya virus kita nggak lihat. Bisa aja ada yang masuk merobos. Nah, dari dalam ketika antibodi diaktifkan oleh suplementasi vitamin E seperti Natur E, itu akan melawan virus yang masuk. Tapi itu dosis rutin perawatan dari dalam, dari luar. Ya, itu dari saya. Terima kasih, baik. Dokter Michael, terima kasih banyak untuk closing statement yang luar biasa ya. Kita lanjut ke Mbak Tata selaku brand associate. Silahkan untuk mungkin closing statement singkat saja untuk sore hari ini, Mbak. Iya. Closing statement aku juga nggak jauh beda dari Dok Mike. Pokoknya jangan lupa untuk selalu merawat kulit, baik dari luar dan dari dalam, terutama dengan Natur E, karena semua produk Natur E itu mengandung vitamin E yang merupakan antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit kita. Dan selain untuk kesehatan kulit kita, juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, terutama di masa pandemi ini. Jadi jangan lupa ya perawatan kulit dari dalamnya nih, mungkin karena sahabat Sonora pasti jarang kan perawatan kulit dari dalam, jadi mulai nih dibiasakan dari dalam juga ya semuanya. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Tata yang berpesan kalau kita juga merawat kulit nggak cuma dari luar tapi dari dalam juga. Nah, yang terakhir dari beauty enthusiast kita Mbak Atalia Citra atau Mbak Aya nih, boleh dong menyampaikan closing statement singkatnya nih Mbak Aya. Iya. Jadi setelah kita tahu kelebihan kekurangan kita, sudah kita rawat. Dan untuk perawatan jangan pernah percaya yang instan.
tetap konsisten. Sekalipun konsisten itu hasilnya sekarang kita mulai, besok nggak langsung nampak. Tapi percayalah kalau kita mulainya udah dari bulan kemarin, tahun kemarin, ya sekarang udah terasa. Gitu aja. Jadi konsisten dari dalam, dari luar, karena itu investasinya jangka panjang juga. Oke. Oke, baik. Itu investasi jangka panjang. Jadi mulainya dari sekarang. Jangan harapin hal yang instan ya, tapi tetap harus ada prosesnya. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita Terima kasih. pada sore hari ini ya. Ada Dr. Michael, kemudian ada Mbak Tata dan juga Mbak Aya. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa jadi manfaat buat kita semua pastinya sahabat Sonora. Nah, sebelum kita ke acara yang ditunggu-tunggu ya, ini pengumuman pemenang untuk berbagai kuis dan juga pertanyaan hari ini. Nah, kita kayaknya foto dulu deh nih sahabat Sonora. Boleh yuk semuanya open cam ya. Kita open cam dulu, terus kemudian kita akan capture nanti teman-teman dari control room yang akan membantu untuk meng-capture ya atau untuk men-screenshot foto kita. Yuk yang belum open cam, boleh open cam dulu teman-teman, silahkan. Saya tunggu nih supaya wajah-wajah cantiknya juga kelihatan, gantengnya juga, karena ternyata sore hari ini nggak cuman peserta cewek aja, tapi ternyata lumayan ada beberapa juga ya yang cowok-cowok kayak gitu yang ikutan webinar di sore hari ini, Rawat Cantikmu Lebih Baik. Yuk teman-teman yang belum open cam boleh. Gimana teman-teman control room, apakah sudah bisa? Oke. Oke, yang belum open cam boleh, saya masih tunggu karena masih banyak banget nih yang belum open cam ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Yuk kita open cam bareng-bareng, tunjukkan kecantikan, kegantengan alami teman-teman ya. Yang belum open cam boleh nih, aduh saya mau sebut satu-satu tapi banyak banget nih yang belum open cam. Gimana teman-teman control room? Sudah oke? Sudah oke ya? Boleh teman-teman kita pose ya untuk foto. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi teman-teman, oke? Sekali lagi boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah open cam, yang sudah berpartisipasi ya sore hari ini, dan kita akan mengetahui siapa nih kira-kira pemenang yang berhasil dan juga beruntung mendapatkan merchandise dan juga voucher dari Natur Terima E. kasih, Chris, makasih. Yes, Mbak Aya, terima makasih. kasih dokter, Yuk, terima kasih. Olivia, thank Ya, you. Makasih silakan Mbak dokter, Tata. terima kasih. Makasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Oke, baik. Saya akan langsung saja mempersilahkan untuk Mas Iwan Kurniawan. Beliau ini adalah Local Area Marketing Professional PT Darya Varia Laboratoria. Hai, selamat sore, Mas Iwan. Selamat sore, Grace. Selamat Baik. sore, sahabat Sonora ataupun Ya. peserta webinar yang lainnya ini. Wah, seru Ya. tadi ya. Seru ya, Mas ya. Gimana, Mas? Sudah mendapatkan pemenangnya? Susah-susah gampang ya? Ya, tadi baca banget ini, harus dipilah-pilah dan memang beli ini tadi ya. Lumayan ya, pada aktif semua. Jadi banyak sekali ya kategori hari ini yang akan mendapatkan mungkin ada voucher, kemudian ada merchandise dari Natur E 300 sendiri ya, nanti yang akan kita sampaikan. Jadi nanti ada 3 kategori ya. Pertama yang kita menjawab pertanyaan tadi yang dari Mbak Tata sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mereka yang aktif mengupload kegiatan ini di media sosial Instagram ya, terutama ya Instagram, dan mereka. Kemudian satu lagi mereka yang dari penanya tadi yang aktif tadi. Makanya saya sangat appreciate ke semuanya ini, semuanya sangat pemenang ini. Hanya dari pemenang yang kita pilih dari beberapa ini aja, tapi saya sangat appreciate untuk mereka yang bertanya, walaupun belum bisa menang, tetapi ini suatu kehormatan bagi kami ya, yang sebagai penyelenggara ini. Oke, biar nggak terlalu panjang, wah ini seru ini. Silahkan Mas Iwan, siapa aja? Ya. Ini mau dari yang mana dulu Mas? Kategori mana dulu? Saya dari yang untuk yang mendapatkan voucher ya. Oke. Ada 3 voucher yang dimenangkan ini, yang mereka yang bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Tata. Jadi dari jawabannya itu ada 3 komponen ya yang harus dijawab ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang kita minum, ada suplemen, bentuknya suplemen. Kemudian
juga yang bentuknya kita untuk di luar topikal hand body lotion, juga untuk wajah tadi disebutkan ada face mist. Nah, itu adalah dari varian dari 300 rangkaian 300 IU tadi semacam itu. Nah, pemenangnya adalah ini satu atas nama Viviana Ardin Mutiara. Wow, Viviana Ardin Mutiara. Oke, yang kedua nih ada siapa? Atas nama Hilda Himawati. Hilda Himawati. Dan yang terakhir? Ketiga adalah Nila Wulanjani. Wow, oke. Jadi sudah dapat 3 pemenangnya. Untuk yang dapetin voucher ya. Ini ya Mas ya, betul ya. Untuk voucher ada Viviana Ardin Mutiara, kemudian ada Hilda Himawati, dan juga Nila Wulanjani. Oke, yang nanti selanjutnya. mungkin bisa ditampilkan lagi ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini yang seru juga ini. Saya harus buka kempean dulu ini. Nah, ini ya. Yang untuk pemenang untuk yang mereka yang aktif ya, upload di Instagram mereka ya, yang tag di radio juga. Ini. Nah, ini ada 3 atas nama akunnya itu atas nama satu iyang_Veda. Wow, oke. Selanjutnya? Yang selanjutnya nomor 2 adalah ini ada 3 ya, 3 pemenang ini. It's Nin_NA. Oke, It's Nin_NA. Yang terakhir nih Mas. Yang ketiga adalah Sania Sinta.f. Saniasinta.f. Jadi yang upload di Instagram yang beruntung mendapatkan merchandise, betul ya Mas ya, merchandise dari Natur E. Itu adalah iyang_Veda. Kemudian yang kedua ada It's Nin_Na. Dan yang terakhir ada Saniasinta.f. Luar biasa. Nah yang terakhir nih untuk penanya ya, 4 penanya yang beruntung. Yang penanya yang beruntung tadi ya, pertama ada atas nama Afik Aziza. Afik Aziza. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah Yunika Dea Sahrani. Ada Yunika Dea Sahrani. Oke, yang ketiga nih Mas. Ya, Irona Cantika. Irona Cantika. Dan yang terakhir. Yang keempat adalah Fitri Aniza. Fitri Aniza. Jadi untuk pemenang penanya yang beruntung, itu ada Afik Aziza, ada Yunika Dea Sahrani, ada Irona Cantika, dan juga Fitri Aniza ya. Nanti jadi pemenangnya juga akan diposting di sosial media kami. Jadi untuk sahabat Sonora mungkin yang ketinggalan, itu bisa langsung cek aja di Instagram @sonora_Semarang. Mas Iwan, terima kasih banyak ya sudah membagi-bagikan hadiah untuk sahabat Sonora yang banyak ini. Sehat-sehat terus ya Mas, sukses terus. Salam untuk teman-teman juga di sana. Ya, untuk Ya, terima kasih. Dan berakhir juga nih sahabat Sonora untuk webinar kita di sore hari ini, webinar Rawat Cantikmu Lebih Baik. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di webinar pada hari ini, untuk yang sudah aktif bertanya, untuk yang sudah aktif upload juga di sosial media. Semoga apa yang disampaikan di webinar hari ini bisa jadi insight baru untuk kita, kalau ternyata cantik itu nggak dari luar aja ya sahabat Sonora, tapi juga dari dalam. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah berpartisipasi, untuk Dr. Michael, kemudian untuk Mbak Tata, juga Mbak Atalia Citra atau Mbak Aya ya, yang sudah berbagi dengan kita sore hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, semangat juga untuk Anda sahabat Sonora. Dan akhir kata, Grace Cantona pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di webinar berikutnya. Stay healthy, bye-bye. Live streaming yuk. Sekarang banget, perlu touch up nggak? No, kulitmu lembut dan lembab. Always perfect. Sharing tipsnya please. Pola hidup sehat dan minum Natur E 300 IU setiap hari. Dengan Natura Vitamin E melembabkan, membuat kulit sehat dari dalam. Rawat dari sekarang, setiap hari. Pantas kamu cantik. Kulit sehat. Natur E.